Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran matematika wajib. Pagi ini kita akan membahas tentang ukuran pemusatan data. Namun sebelum belajar, mari kita sejenak berdoa. Mudah-mudahan kita semua sehat, begitu juga dengan keluarga, dan bagi teman-teman kita yang sedang sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Dan kita berdoa mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu sehingga kita bisa kembali sekolah seperti biasa. Yang muslim, mari kita membaca surat Al-Fatihah. Yang non-muslim silakan dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Terima kasih. Ya, sebelumnya kita udah bahas tentang tabel distribusi, histogram, ya, OGIF, dan lain-lain. Nah, hari ini kita akan mulai dengan ukuran pemusatan data. Apa sih ukuran pemusatan data? Nah, ukuran pemusatan data adalah ukuran di mana data itu terpusat, ya. Setelah data itu diurutkan dari nilai yang terkecil dan yang terbesar. Nah, ukuran pemusatan data ini ada beberapa macam. Ya, yang pertama rataan hitung atau min, ya, biasanya disebut rata-rata. Ya. Kemudian nanti ada modus, ada median. Nah, itu antara lain ukuran pemusatan data. Nanti kita juga belajar ukuran dari mari kita mulai. Yang pertama tentang rataan hitung atau min. Nah, rata-rata hitung ini ada dua jenis istilahnya, ya. Yaitu nanti kita menghitung data tunggal, ya. Nah, data tunggal datanya seperti ini, ya, satu-satu tunggal. Nah, ini. Nanti ada data kelompok. Nah, data kelompok itu data yang dalam bentuk tabel, ya, tabel distribusi. Nah, itu yang udah kita buat kemarin. Nah, ini kalau menghitung rata-rata, nah ini sering digunakan, ya. Misalnya, ya, hitung rata-rata pengeluaran keluarga, nah, rata-rata nilai di rapot berapa nilai rata-ratanya, ya. Nah, ini sering dipakai nih. Nah, ini harus bisa ngitungnya, ya. Nah, ini agak mudah ini menghitungnya. Jadi kita tambahkan seluruh datanya, ya. Nah, ini misalnya X1, X2, X3, X4 dan seterusnya. Nah, ini data dibagi dengan N. Nah, ini banyaknya data, ya. Nah, ini banyaknya, kalau banyaknya 10 ya dibagi 10, ya. Nah, ini kalau simbol rata-rata atau rataan hitung, ya. Nah, simbolnya ini, ya, ada tanda garis di atasnya atau X bar, ya. Nah, ini. Nah, ini kalau kita menggunakan rumus sigma, nah ini cara nulisnya seperti ini, ya. Ini sigma kan sudah belajar di kelas 11, ya, tentang notasi bilangan. Nah, jadi sigma dari 1 sampai n, nah, xi dibagi n, xi nya data, ya, i. Nah, ini contohnya, misalnya ada data 70, 75, 62, 87, 65, 83. Nah, kita disuruh hitung berapa rata-ratanya, ya. Jadi ini kita jumlahkan semua angkanya, ya. Kemudian kita bagi banyaknya angka. Nah, banyaknya angka ini kan ada 6, ya. Jadi totalnya 432 dibagi 6.
dapat 72. Jadi nilai ratanya atau rataannya 72. Ya, ini untuk data tunggal. Nah, kemudian ini kalau bentuknya seperti ini ya, ini sebenarnya juga masih data tunggal ya, tapi dibentuk dalam bentuk tabel ya. Nah, misalnya datanya ini ada data 1, 2, 3, 4, 6. Nah, ini frekuensinya banyaknya ya. Di angka satunya ada 2, angka 2-nya ada 3, angka 3-nya ada 2, angka 4-nya ada 3, dan angka 6-nya ada 2 ya. Ini kalau dalam bentuk tabel ya. Jadi kalau bentuk tabel ini ya, ini tinggal kita kalikan ya. Nah, jadi bagusnya kita buat tabel yang berdiri seperti ini ya, bentuknya vertikal. Nah, ini tinggal kita kalikan 1 kali 2, 2 kali 3, 3 kali 2 ya, 4 kali 3, 6 kali 2. Nah, ini kemudian kita jumlahkan ya. Tadi hasil perkaliannya ini 38. Nah, frekuensinya kita jumlah juga ya, dapat 12. Jadi nanti rata-ratanya fxi bagi f ya, atau fx dibagi f ya. Ini 38 dibagi 12. Nah, ini rata-ratanya 3,2 ya. Ini rata-ratanya ya. Nah, ini kemudian ini data kelompok. Nah, ini yang agak sedikit sulit ya. Nah, ini yang kita pakai ini yang menggunakan titik tengah ya. Ya, ini menghitung rata-rata ada 2 jenis. Kalau biasanya ada 3 jenis ya, tapi di buku ini ada 2 jenis ya, dengan rata-rata dengan menggunakan nilai tengah ini ya, atau dengan rataan sementara. Nah, ini yang kita gunakan satu aja ya. Yang penting satu kamu bisa menguasainya ya. Nah, ini yang kita gunakan, yang kita pelajari ini aja ya. Ini yang agak lebih mudah ya dibandingkan dengan yang 2-nya lagi. Ya, ini jadi kalau menghitung rata-rata data kelompok ya. Nah, ini langkah pertama kita harus cari nilai tengahnya ya. Nah, ini misalnya datanya ini ya. Nah, ini datanya ini ya. Ya, ini saya pindahkan ke sini ya. Jadi langkah pertama cari nilai tengah. Nah, ini nilai tengahnya. Ya, ini nilai tengahnya kita cari dulu ya. Nah, kemarin kan rumusnya batas atas ditambah batas bawah dibagi 2. Nah, jadi mencari nilai tengah itu yang ini, nilai tengah kelas pertama berarti ini dari 21 ya ditambah 25 dibagi 2. Ya, ini dibagi 2 ya. Berarti ini 46 kita bagi 2 dapat 23 ya. Nah, ini jadi ini 23 dari sini ya. Nah, kelas keduanya sama juga ya. Berarti nanti ini 26 ditambah 30 ya dibagi 2. Nah, ini 56 dibagi 2 sama dengan 28 ya. Nah, ini 28. Nah, terusnya ya, nanti 31 tambah 35 dibagi 2 dapat 33. 36 tambah 40 dibagi 2 dapat 38. 41 tambah 45 bagi 2 dapat ini 43. 46 tambah 50 dibagi 2 dapat 48. Nah, ini kalau dapat, nah kan tadi frekuensinya ini. Nah, ini tinggal kalikan nih nanti ya. Kolom ini jadi nanti di 23 dikali. Nah, ya ini kolom yang ini ya.
Ini hasil dari yang pertama, jadi 23 nanti dikali 2, nih dapat 46 ya. Nah ini kelas keduanya, berarti ini 28 ya kan, dikali 8. Nah ini dapat 224 ya. Nah, terus ya, berarti nanti ketiga 33 kali 9 dapat ini 297. 38 dikali 6 dapat 228. 43 dikali 3 dapat 129. 48 dikali 2 dapat 96 ya. Nah ini kalau udah dapat nih, nah ini FI nya kita jumlahkan ya. Nah, jadi nanti rata-ratanya adalah ya, rata-ratanya sama dengan ya FXI tadi kan, atau FX F kali X dibagi F ya. Nah F nya itu kan FX nya itu 1020 dibagi F nya 30 ya. Nah 30, nah ini rata-ratanya 34 ya. Nah ini rata-rata data kelompok ya. Ini yang saya ajarin satu aja lah ya, yang penting kamu ngerti caranya menghitung rata-rata data kelompok. Nah jika udah paham silakan kerjakan, itu ada di latihan ya, latihan 6 halaman 103 ya. Nah silakan tuh kerjakan ya, nomor ya itu ada di latihan ya 103 halaman 103. Nah ya, nanti kerjakan nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 6, nomor 10, nomor 13, nomor 15. Nah kemarin kita juga udah belajar tuh tentang histogram. Nah gimana cara kita menghitung rata-rata dengan grafik histogram atau diagram histogramnya. Ya demikian pembelajaran kita hari ini. Jika ada pertanyaan, jika ada silakan tanya ya. Silakan hubungin saya. Demikian pembelajaran hari ini. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.